Polisi meningkatkan kasus kecelakaan maut tol Cipali dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dari keterangan saksi, sopir mobil travel ini melaju kendaraan dengan kencang saat melintas di tol. Polisi juga menduga angkutan travel tersebut bodong. Tiga belas korban luka dalam kecelakaan maut di ruas tol Cipali kilometer 184 Kabupaten Cirebon, Jawa Barat masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon. Satu korban yang tak sadarkan diri harus dirawat intensif di ruang high care unit. Polisi juga menjenguk sekaligus memeriksa sejumlah saksi yang menjadi korban kecelakaan. Dari hasil pemeriksaan sementara, sopir kedua travel tersebut diketahui melaju dengan kencang saat melintas di tol Cipali. Polisi juga menaikkan kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan dan akan memanggil pemilik travel karena diduga merupakan travel bodong. Informasinya dari pengemudi tersebut masih normal, tapi ketika sudah diganti supir yang kedua yang menyebabkan terjadi kecelakaan oleh tersebut, ada dikatakan bahwa supir yang kedua ini cenderung membawa mobilnya lebih kencang, namun setelah itu dia langsung tertidur. Hingga kini polisi terus menggali keterangan saksi dan akan menguji kelaikan mobil travel untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ketiga sanksi tilang aturan ganjil genap diterapkan di kawasan Tomang. Jumlah pelanggaran pun menurun. Pelanggar didominasi kendaraan dengan plat nomor asal dari luar kota. Hari ini masih ditemukan pelanggaran terkait aturan ganjil genap yang diberlakukan pada 25 titik di wilayah ibu kota. Di kawasan Tomang, Jakarta Barat hingga Rabu pagi masih ada pelanggaran meski jumlahnya menurun jika dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya. Pelanggar mengaku tidak mengetahui aturan ganjil genap kembali diberlakukan setelah sempat ditiadakan pada masa PSBB. Aturan ganjil genap kembali diberlakukan karena dinilai efektif mengurai kemacetan dan diharapkan masyarakat lebih bisa membatasi aktivitasnya di luar rumah. Sosialisasi aturan ganjil genap sudah dilakukan, namun masih ditemukan pelanggaran. Informasi selengkapnya akan disampaikan Nadia Raisa dari Selipi, Jakarta. Ya, Nadia, apa saja alasan pengemudi yang masih melanggar aturan ganjil genap hari ini? Ya, Deta, pengendara yang melanggar aturan ganjil genap hingga hari ini dikarenakan mereka tidak mengetahui bahwa aturan ganjil genap sudah kembali diberlakukan setelah sebelumnya ditiadakan pada masa PSBB. Saat itu juga menurut pantauan kami banyak pelanggar yang kendaraannya merupakan memiliki plat dari luar daerah sehingga mereka tidak mengetahui bahwa area Tomang Jakarta Barat ini merupakan area yang diberlakukannya ganjil genap. Tetapi mereka semua hari ini bagi para pelanggar aturan ganjil genap ini sudah diberikan sanksi berupa tilang secara manual dan juga sudah ditindak secara tegas. Tetapi jumlah pelanggar sudah semakin menurun dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya. Jika pada Senin 10 Agustus 2020 jumlah pelanggar pada pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat adalah 54 pelanggar. Lalu pada hari berikutnya yaitu menurun menjadi 41 pengendara yang melanggar. Sedangkan untuk hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ada 30 pelanggar yang sudah diberikan sanksi secara tegas. Aturan ganjil genap ini juga dinilai efektif dalam mengurai kemacetan terutama pada sore hari pada jam pulang kerja atau pulang kantor. Tetapi pada pagi hari dari pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat menurut pantauan kami kawasan Tomang Jakarta Barat ini terpantau lancar. Terlebih lagi sudah diberlakukan juga kontraflow yang mengarah ke Harmoni pada jam-jam sibuk yaitu pada jam berangkat kantor yaitu dari pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Aturan ganjil genap ini diberlakukan tidak hanya untuk mengalihkan masyarakat menggunakan transportasi umum, melainkan agar membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah. Ya, Deta. Baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selama 2 hari penerapan sanksi tilang ganjil genap, angka kemacetan di wilayah DKI Jakarta turun hingga 42%. Namun pelanggaran masih banyak ditemui pemirsa. Dan berikut pernyataan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo. Selama 2 hari pelaksanaan ganjil genap kemarin, hari pertama ada 1062 kendaraan yang kita tindak, baik dengan menggunakan kamera etle maupun dengan cara manual. Kemudian hari kedua kemarin, hari Selasa itu ada penurunan sebanyak 20%, angkanya di 847.
Jadi memang kalau melihat angka tersebut masih banyak warga masyarakat yang melakukan pelanggaran ganjil genap, terutama di beberapa ruas jalan yang menurut mereka ada beberapa ruas jalan mereka belum tahu bahwa itu ganjil genap. Contoh misalnya Jalan Gunung Sahari itu kan ganjil genap, kemudian di Jalan Dwi Panjaitan dan sebagainya. Nah ini kami menghimbau kepada masyarakat untuk lebih memahami tentang 25 lokasi yang merupakan kawasan ganjil genap. Pemirsa, akibat di PHK, seorang pemuda nekat mengakhiri hidup dengan tidur di jalan. Informasi selengkapnya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.